Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. 78 tahun lalu, tepatnya 10 November 1945, pasukan penjajah menyerang kota Surabaya, Jawa Timur, dan mengancam warga pribumi, meminta para pemuda pejuang untuk menyerahkan senjata-senjata yang ada di tangan. Serahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Pasukan sekutu yang tergabung dalam Nika mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertin Walter Soter Melabi, dan langsung mendirikan pos-pos pertahanan di seluruh penjuru kota. Sekutu kemudian menyebarkan selebaran berisi himbauan agar masyarakat Surabaya menyerahkan semua senjata-senjata yang mereka miliki. Pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan. Namun rakyat Surabaya menolak. Pemuda Jawa Timur beserta pemuda Indonesia yang ada di Surabaya bangkit melawan. Mereka menolak untuk terus dijajah, diperas, diperbudak, dan diperbodoh. Bung Tomo tampil membakar semangat rekan-rekan pemuda Surabaya untuk bangkit melawan penjajahan. Para pemuda yang tersulut jiwa juang dan semangat kemerdekaannya itu terus maju meskipun penjajah mengancam akan membumi hanguskan kota Surabaya. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia. Dengan bersenjatakan bambu runcing dan senjata ala kadarnya hasil rampasan dari tentara Jepang, para pemuda Jawa Timur Surabaya terus berjuang, terus maju pantang mundur. Dan hasilnya 31 Oktober 1945, Brigadir Malabi, pemimpin sekutu, tewas di tangan para pejuang. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. 78 tahun telah lewat. Kini jiwa juang dan semangat Bung Tomo itu kembali bangkit. Mereka bergerak bersama sejumlah pemuda Surabaya lainnya untuk melaporkan Abdul Aziz alias Sultan Aulia ke Mapolda Jawa Timur. Semangat pemuda zaman now itu sama dengan semangat pemuda 78 tahun lalu. Sama-sama menolak dijajah, dibelenggu oleh doktrin, dan diperbodoh serta disesatkan. Sudah cukup lama mereka terbuai dalam tipu muslihat sekelompok orang bertopengkan agama yang mengaku meramut dan mengurus, namun sesungguhnya
meremot, dan menguras. Sungguh halus dan rapih taktik tipu daya yang dilakukan gerombolan penjajah yang satu ini. Saking rapinya, sehingga orang-orang tidak merasa dijajah, tidak sadar sedang diperas dan diperbodoh. Korban pembodohan itu justru loyal dan berani mati membela kelompok yang menjajahnya. Mereka dengan sukarela menyerahkan harta bendanya, bahkan jiwa raganya, kepada gerombolan penjajah bertopengkan agama itu. Jelas, kelompok Islam Jamaah yang berlindung di balik bendera LDII itu lebih kejam dari penjajah terdahulu. Pertama, karena penjajah ini menjarah saudaranya sendiri, saudara sebangsa dan setanah air, bahkan saudara seagamanya. Kedua, penjajah yang satu ini menjarah dan mengambil harta benda kaum muslimin dengan cara batil, serta menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar pembenaran dalam melakukan aksinya. Disebut batil karena proses pemindahan harta antara kaum muslimin sebagaimana diatur di dalam agama hanya boleh dilakukan melalui 3 cara, yakni wakaf, zakat, dan transaksi jual beli. Selain dengan cara itu, maka perpindahan harta dari orang ke orang lain dalam Islam hukumnya haram. Ditambah pula dengan memelintir dalil-dalil untuk membenarkan praktik keharaman yang mereka lakukan. Atas hal tersebut, kami melaporkan Imam Islam Jamaah atas dugaan penistaan atau penodaan agama. Karena menggunakan dalil-dalil agama inilah sehingga banyak orang yang tertipu, merasa sedang bersedekah, merasa sedang beramal soleh dan mengharapkan pahala, namun sesungguhnya yang mereka lakukan adalah praktik amalan yang diada-adakan atau bid'ah yang hukumnya haram dan sesat, dan tentu saja tidak berbuah pahala. Puluhan tahun kelompok ini sukses menjalankan aksinya dan tidak pernah disadari oleh para korbannya, karena mereka, para korbannya itu, dilarang untuk menyimak kajian di luar. Mereka dipagari agar tidak mengakses informasi yang benar, supaya tidak tersentuh ajaran-ajaran dan ilmu agama yang lurus. Namun, seiring datangnya era keterbukaan, tatkala informasi tidak bisa lagi dibendung dan ditutup-tutupi, maka terbukalah kesadaran dari para pengikut setia kelompok Islam Jamaah LDII itu. Mereka pun hijrah secara bergelombang. Sebagian kemudian tergerak untuk melaporkan pimpinan kelompok itu atas dasar penodaan agama yang dilakukan untuk menipu manusia. Selamat berjuang para pemuda Surabaya, Jawa Timur. Semoga semangat Bung Tobo kembali bangkit dan menular ke seluruh pelosok negeri, pelosok Nusantara, dan berhasil membungkam para penjajah itu, penjajah yang menyalahgunakan agama dalam melakukan aksi-aksi kejahatannya. Dan hanya 2 pilihan, merdeka atau mati, iskariman aumut syahidan. Merdeka, 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 Allahu Akbar. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairul Anas TV berikutnya.